Kapan kita minta? Setelah hak Allah kita penuhi. Jadi kewajiban kita tunaikan dulu, baru setelah itu minta hak. Ya, kalau ada sebuah perusahaan, terus ada seorang karyawan baru kerja 2 hari langsung minta upah, baru 2 hari langsung minta upah 1 miliar sama macam. Kira-kira itu orangnya punya sifat malu apa enggak? Hah? Baru 2 hari kerja sudah minta upah 1 miliar. Hah? Itu kan orang enggak punya otak. Di mana wajahnya dia taruh? Bahkan ada seorang itu minta sebelum berbuat apa. Kita ini banyak juga, belum kita tunaikan hak Allah, langsung minta, ya Allah kasih rezeki. Padahal hak Allah dia abaikan. Dia abaikan. Kemudian dia minta. Jadi bagaimana cara berpikir orang itu tidak diterima oleh akal fitrah yang sehat, itu tidak bisa menerima. Orang yang punya sifat, dia meminta haknya sementara kewajiban tidak ditunaikan. Tidak ada yang mau ngasih. Itu kita ada muqabalah, ada timbal balik. Hidup di dunia ada timbal balik, sekalipun tidak sepadan atau tidak sama jenis. Yang penting harus ada. Ya, yang penting harus ada. Jadi kesimpulannya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ini menjadi orang baik ukurannya seberapa besar hak Allah kita tunaikan, seberapa besar hak orang lain kita tunaikan. Jangan mikirin hak kita. Hak kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr ibn As, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, di hadis yang panjang, ketika Nabi menceritakan tentang fitnah di akhir zaman. Di situ di akhir ada kalimat seperti ini. Kata Rasulullah SAW, "Faman ahabba ay yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Barang siapa di saat itu, di akhir zaman itu nanti, dia kepingin masuk surga dan dijauhkan dari neraka, hendaklah dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dan hendaklah dalam kondisi seperti itu yang dia pikirkan itu hak orang lain. Ya, ini kita di zaman ini itu jangan cari hak kita. Kenapa? Karena semua orang ini hampir semuanya tidak ada yang mau menunaikan hak kita. Jadi yang kita tunaikan itu apa sekarang? Kewajiban kita. Itu yang akan bikin kita selamat. Kewajiban kita terhadap Allah kita tunaikan. Kewajiban kita terhadap tetangga itu apa? Tidak usah nunggu tetangga berbuat baik dulu sama, tidak usah. Ya, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Itu sifat hamba ahli surga diantaranya. Ketika memberi di dunia, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kata Allah, sifat ahli surga salah satu diantaranya saat berbuat baik kepada orang lain, itu dia mengatakan la nuridu minkum jaza. Kami saat berbuat baik kepada kamu, saat memberi, tidak mau dibalas, jangan dibalas. Wala syukura, sampai mengatakan terima kasih kami tidak butuh. Sampai mengatakan terima kasih kami tidak butuh. Itu kalau kita, ya. Jadi saat kita memberi kepada orang, itu jangan berharap dibalas. Allah hanya memerintahkan kita wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu kepada orang sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Bukan sebagaimana dia berbuat baik. Kalau kita mengharap balasan kebaikan kita terhadap orang lain dari orang itu, maka tidak semua orang mau membalas dan tidak semua orang bisa membalas. Tapi kalau kita mengikuti apa tuntunan Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, maka berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik, sebagaimana Allah, bukan sebagaimana dia. Bukan sebagaimana dia. Kenapa? Karena itu kewajiban kita. Itu sifat insaf namanya. Yang dia perhatikan itu selalu adalah apa yang bisa kebaikan apa yang bisa saya berikan kepada orang ini. Begitu Nabi SAW. Nabi SAW itu yang dia perhatikan itu adalah kewajiban dia. Perkara hak dia itu tidak dia pikirkan. Mau orang itu taat sama atau tidak. Yang penting kewajiban dia itu apa? Menyampaikan, mengarahkan, menasihati, ya, menyampaikan apa yang diperintahkan Allah, baik itu perintah atau larangan. Itu yang disampaikan, itu yang menjadi apa? Pikiran Rasulullah itu terus itu. Ummati umat saya, apakah mereka selamat? Kewajiban dia.
Tidak pernah Nabi SAW memikirkan hak. Sampai ditegaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, itu Nabi kalau masalah pribadinya itu diganggu, itu Rasulullah tidak pernah perhatian. Tapi kalau hak Allah diganggu sama orang, maka beliau langsung marah. Suatu hari Nabi SAW lewat. Suatu hari Nabi lewat dengan para sahabat. Itu apa? Nabi dikawal oleh para sahabat di Madinah. Ada seorang sahabat langsung narik leher baju Rasulullah, ditarik dengan kuat sampai membekas. Itu sahabat yang lain sudah mau nampar sahabat itu. Bagaimana perilakunya sama Nabi? Kasar seperti itu. Tapi Rasulullah yang dia pikirkan bukan haknya. Kalau haknya dia pikir, dia tampar juga itu. Itu hak saya. Kenapa kau zalimi saya? Tapi Nabi tidak pernah mikirin untuk membalas haknya. Itu hak saya. Ya. Tapi beliau noleh. Dia pikirkan apa kewajiban dia? Apa kewajiban dia? Rasulullah saat itu senyum. Rasulullah senyum. Karena sahabat ini narik sambil minta harta. Wahai Muhammad, kasih saya harta yang Allah kasih sama kamu. Sambil narik leher baju Rasulullah. Nabi itu menoleh senyum. Rasulullah tahu. Nabi dalam segala kondisi, dalam segala hal, tidak pernah memikirkan hak dia. Makanya pantas kalau Allah sampai bersumpah bahwa Nabi itu benar-benar punya akhlak yang sempurna. Itu Rasulullah. Kalau kita yang kita pikirkan itu hak orang lain, itu kita disenangi oleh semua orang. Mau tidak disenangi oleh semua orang? Hah? Mau disenangi? Tidak mau. Mau dibenci oleh semua orang? Hah? Tidak juga. Ini paling repot. Bapak kalau berbicara sama orang, terus nawarin sesuatu, kok dia tidak jauh, itu paling susah komunikasi. Mau ini, diem. Nggak mau, diem. Itu paling susah. Paling susah. Jadi kalau bapak mau menjatuhkan mental seorang, diem. Ya, itu namanya adab di dalam hiwar, dalam percakapan, diskusi. Kalau mau mematahkan lawan, diem. Itu selesai dia. Tidak akan lanjut. Gimana mau lanjut? Ngomong orang diajak bicara seperti pohon, capek. Bapak mau disenangi oleh semua orang, apa mau dibenci sama semua orang? Nah. Ustaz nanya-nanya aja terus. Iya. Agama kita dibangun di atas pertanyaan. Nanti di dalam kubur ditanya. Tidak ada lagi waktu belajar. Mau hadir kajian di dalam kubur tidak ada. Tinggal tiba saatnya ditanya. Hari kiamat ditanya juga. Tidak ada kesempatan untuk bertanya. Ya. Sekarang puas-puasin bertanya. Puas-puasin. Ada saatnya di mana Bapak kita semua tidak akan dikasih walau satu kalimat untuk bertanya. Saat kita menghembuskan nafas terakhir dalam kubur sampai nanti hari kiamat, sampai kita pasti masuk surga, baru ada kesempatan lagi untuk bertanya. Ya. Perjalanan itu semuanya tidak boleh kamu bertanya. Kamu yang ditanya ngapain ini? Kamu di dunia tunaikan kewajiban kamu. Itu ditanya terus sampai hari kiamat dibangkitkan. Itu lagi yang ditanya. Ditanya. Tidak bisa kita bertanya. Nah, kalau apalagi minta maaf, tidak bisa. Bukan saatnya untuk minta maaf. Kalau minta maaf ya di sini. Kalau minta maaf ya di sini. Paham Bapak-bapak? Paham tuh? Pintar bahasa Arab ya. Al-insaf itu selalu menjadi modal utama untuk bermuamalah, interaksi dengan orang lain. Jangan pikirkan hak, pikirkan kewajiban. Kalau mau jadi orang soleh, maka pikirkan hak. Jadi tetangga yang baik, apa yang modalnya? Pikirkan hak tetangga kita itu apa. Kemudian tunaikan. Kalau semua ditunaikan, kita jadi tetangga yang baik. Tapi dia tidak membalas, Ustaz. Itu bukan urusan kamu. Kamu baik atau tidak, bukan bagaimana tetangga berbuat baik sama kita. Tapi bagaimana tetangga itu haknya kita penuhi. Maka kita jadi tetangga yang baik. Orang itu baik, Ustaz. Bagaimana baik? Dia itu sabar. Saya itu marah, tetap dia tidak marah. Saya itu zalim dia memaafkan. Ya kan, tahu kan? Senang dia sama orang memaafkan. Sekarang kamu yang memaafkan. Sekarang kamu yang memaafkan. Kamu aja senang sama orang seperti itu. Kenapa bukan kamu yang mengambil sifat itu? Kenapa bukan kita yang mengambil sifat tersebut? Kita tahu si fulan itu bagus-bagus. Penilaiannya apa? Karena dia menunaikan kewajibannya. Nah kita, enggak. Jadi lebih baik
Saat berteman sama siapapun, lebih baik kita sabar bersama teman daripada dia sabar sama kita. Kalau kita sabar sama teman, berarti apa? Kita teman yang baik. Tapi kalau dia yang sabar sama kita, berarti kita teman yang buruk. Dia teman yang baik. Buktinya dia sabar. Kenapa dia sabar? Berarti ada sesuatu yang dia tidak sukai dari kita, tapi dia sabar menjaga pertemanannya sama kita. Ya, siapa yang baik? Kita apa dia? Dia. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah bersama orang sabar. Allah senang sama orang yang sabar. Dia sabar berteman dengan kita sekalipun kita punya muamalah tidak baik di mata dia. Tapi dia sabar untuk menjaga pertemanan. Jadi kalau kita yang sabar bersama dia, itu maknanya apa? Kita yang baik, dia yang buruk di mata Allah Subhanahu wa taala, di mata Allah. Tapi kalau kita mau mencari teman yang bagus-bagus semua, itu tidak ada. Ya. Makanya Rasulullah itu bisa bermuamalah dengan semua orang. Itu Nabi berinteraksi, bermuamalah sama siapa saja bisa Rasulullah. Mau sama orang yang paling lembut, sama orang yang paling kasar Nabi bisa. Pelaku maksiat sama orang saleh Nabi bisa. Sampai semua sifat yang punya latar belakang sifat yang berbeda-beda itu Nabi bisa bermuamalah dengan dia. Sampai disimpulkan oleh sahabat radhiyallahu anhu. Sahabat mengatakan man ra'ahu ba'idan habahu wa man ra'ahu qariban ahabbahu. Nabi SAW sifatnya itu subhanallah. Ya. Itu siapa yang melihat dia dari kejauhan segan, kayak takut mau mendekat. Ketika dia sudah mendekat, semakin cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin lama berteman sama Nabi, semakin tidak mau berpisah. Kenapa? Karena Rasulullah yang dia pikirkan hak orang lain ditunaikan, dipenuhi. Itu ibarat apa? Dikasih makan terus sahabat semuanya. Ya orang dikasih makan siapa yang tidak senang? Dikasih makan terus. Tapi kalau suruh kasih makan kan capek. Maunya nyari orang yang bisa ngasih makan. Nabi itu perumpamannya seperti itu. Semua sahabat yang ada dikasih makan, dikasih minum. Siapa yang lapar dikasih, siapa yang haus dikasih. Akhirnya kenyang semua sahabat, senang. Tidak perlu kerja. Tidak capek-capek. Makanya tidak mau pisah sama Nabi. Semakin lama bersama semakin cinta. Nah, kalau kita kan beda. Ya, kita ini biasanya senang di awal. Baru ketemu, wah, Masya Allah. Saling mendoakan, senyum, Masya Allah. 1 hari berjalan, 2 hari, 3 hari, 1 minggu sudah mulai itu. Sudah mulai bosan. Ya, apalagi sampai 1 tahun berteman, oh bosan sudah itu. Kenapa kita ini semakin lama orang itu berteman sama kita semakin bosan? Karena yang kita pikirkan dalam sepanjang pertemanan ini itu hak kita. Apa yang bisa saya dapatkan dari dia? Tidak ada ternyata. Ternyata cuma casing di awal saya senang sekali sama dia. Ternyata kayak gini orangnya. Itu kebanyakan. Ya, itu rata-rata kecewa. Ternyata awalnya itu baik, ternyata sekarang ya nampak bobroknya. Nah, karena kita ini cuma sandiwara. Ketemu orang awal masih Masya Allah. Tapi lama kelamaan bosan melihat kita. Jangankan pertemanan, sampai kita yang pasangan suami istri. Pasangan suami istri, Masya Allah ya, di awal. Lama kelamaan bosan. Lama kelamaan bosan sama pasangannya. Ya itu yang membosankan, sifat. Sifat itu membosankan. Maka sekali-kali kita ini harus, kata ulama harus pisah dulu sama istri sekali, tinggal seminggu, 2 minggu. Biar apa? Biar ada kerinduan itu lagi. Jangan bersama pasangan terus nanti bosan. Ya, sekali-sekali ditinggal. Sekali-sekali ditinggal. Itu akan menumbuhkan rasa. Kenapa? Karena sifat kita ini banyak yang tidak disukai oleh jiwa kita sendiri. Pasangan kita, teman kita juga seperti itu. Nabi enggak, Masya Allah luar biasa. Ya, Rasulullah itu luar biasa. Nah, bagaimana kita mempraktekkan ini? Jamaah sekalian, bagaimana kita mempraktekkan kalimat insaf itu? Setiap kali saat kita bertemu sama orang, yang kita pikirkan kan kebanyakan orang, manfaat apa yang saya dapatkan dari orang ini? Oh, enggak ada. Udah, enggak usah berteman. Ya. Tapi manfaat dunia. Ketemu lagi sama orang lain, pikir-pikir lihat dia, kayaknya enggak ada manfaat. Udah, enggak usah terlalu akrab. Enggak usah terlalu dekat. Kalau yang seperti itu kita cari, nyari orang sempurna, maka kita tidak akan mendapatkan teman. Ya, maka kita harus sabar. Nabi itu sabar sama sahabat luar biasa.
Tidak semua tingkah laku sahabat membuat Nabi senang, tapi Nabi sabar. Ya, Rasulullah itu sabar, luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan sebuah informasi kalau dia itu tidak adil. Coba. Itu berita membuat Nabi sakit hatinya. Tapi Rasulullah ingat kisah Musa alaihissalam. Laqad udhiya Musa akthar min hadha fasabar. Musa telah diganggu dan disakiti oleh kaumnya lebih daripada ini, tapi dia sabar. Maka Nabi sabar. Sudah sabar. Melihat perlakuan istrinya, sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi itu lagi duduk di rumah Aisyah sama tamu. Tiba-tiba ada salah satu istrinya yang bawain satu piring korma. Coba kirim ke sana. Baru mau disambut sama Nabi, kelihatan sama Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu rumah Aisyah. Jadi cemburu Aisyah radhiyallahu anha. Itu dari mana itu? Itu dari istri Nabi yang lain. Sudah dikasih. Itu langsung dilempar sama Aisyah, pecah itu piring. Di depan tamu. Nabi lagi bertamu ini. Di depan tamu dipecahin sama Aisyah piring. Kalau kita bapak-bapak, istri mecahin piring di depan kita, depan tamu. Kita lagi bertamu, lagi ngopi. Diapain itu istri? Hah? Diantar ke orang tuanya? Jangan. Nabi kita gimana? Senyum. Subhanallah, senyum. Kita sanggup seperti itu. La ilaha illallah. Itulah Nabi kita. Senyum. Aisyah mecahin piring di depan, dia sama tamu lagi bertamu, lagi ngobrol, pecahin piring. Nabi senyum. Nabi cuma mengeluarkan kalimat, biasa, ibu lagi cemburu. Senyum. Akhirnya setelah itu Nabi kumpulin piring-piring, bukan disuruh Aisyah, enggak. Nabi yang ngumpulin piring, pecah piring. Setelah itu diganti sama yang baru. Ini bawa yang baru gantinya karena yang asli dipecahin sama Aisyah, bilang diganti. Itu Nabi yang nyapu. Kalau kita boro-boro mau nyapu, sini sapuin, kamu yang mecahin. Enggak mau nyapu. Tahu itu kotor ini. Oh, bukan pekerjaan saya, itu pekerjaan istri. Mau kotor mau, enggak boleh seperti itu. Siapa yang mau jadi kedua? Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat kita bertemu sama istri kita, itu yang kita pikirkan terus itu apa? Ini apakah hak istri saya sudah saya tunaikan atau enggak? Apa yang belum saya tunaikan? Dihitung, Pak. Apa yang belum ditunaikan? Jangan apa yang dihitung, istri saya belum ini, istri saya belum. Jangan. Sekarang dirubah cara ngitungnya. Saya belum ini sama istri, saya belum ini sama istri, saya belum ini sama istri. Nanti ibu juga sama, istrinya ngitung juga. Saya belum taat sama suami, saya belum ini sama suami saya. Jadi kewajiban itu yang dihitung, yang belum ditunaikan itu yang mana? Nanti ditunaikan. Itu namanya al-insaf. Jadi selalu kita memikirkan apa yang belum saya tunaikan. Itu ukuran orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita punya sifat insaf seperti itu, maka kita akan selamat dan kita akan dicintai oleh semua orang. Siapa yang tidak senang coba? Setiap kita bermuamalah, berinteraksi sama orang, yang kita pikirkan itu apa yang bisa saya kasih sama dia? Apa yang bisa saya berikan? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu? Ada seorang sahabat namanya Qais ibnu Sa'ad ibnu Mu'ad, ya, ibnu Ubadah. Qais ibnu Sa'ad ibnu Ubadah. Ini semua terkenal dengan keluarga yang dermawan luar biasa. Qais ini, jamaah sekalian, Qais bin Sa'ad ini, beliau itu punya sifat yang mungkin kalau kita dengar sifatnya, kita tidak sanggup untuk melakukan. Tapi itulah sifat orang yang punya insaf. Beliau itu kalau punya duit banyak, pernah beliau itu laku tanahnya dapat sekian ribu dinar. Apa yang beliau lakukan? Yang beliau pikirkan itu, saya ini punya uang banyak. Apa yang harus saya berikan kepada orang lain, kepada saudara-saudara saya, tetangga saya dengan uang yang banyak ini? Itu yang dia pikirkan, tetangganya. Dia dapat rezeki banyak ini. Apa yang dia lakukan? Dia naik ke atas tembok di Madinah. Kemudian beliau teriak, mengatakan seperti ini. Wahai saudara sekalian, ahlu Madinah semua, tanpa terkecuali. Siapa yang tidak punya duit,
datang ke sini. Mumpung saya lagi dapat duit banyak ini. Mumpung lagi dapat duit banyak, ayo datang, keburu habis nanti. Yang mau pinjam datang. Mau berapapun selama ada saya kasih. Berdatangan tuh ahli Madinah. Ada yang minta dikasih. Ya. Ada yang ngutang dikasih. Ditulis, dicatat. Saat beliau sakit, jarang yang datang nengok dia. Enggak ada. Kata istri, kata Sa'ad sama istrinya, "Kemana teman-teman kok tumben tidak datang? Biasa kalau saya sakit pada berdatangan." Tahu kamu, kata istrinya, kenapa mereka tidak datang? Iya, karena utang. Mereka belum bisa bayar. La ilaha illallah. Kalau itu penyebabnya, bilang sama mereka, yang punya utang semua lunas. Bilang, kalau gara-gara itu mereka tidak datang ke sini, jenguk saya, nengok saya, bilang semua, yang punya utang lunas. Bukan ditunda, Pak, lunas. Senang tidak punya teman seperti itu? Punya utang 100 juta. Tidak enak ketemu dia. Kata dia, kalau hanya gara-gara itu kamu tidak mau ketemu dia karena madu, dia bilang lunas. Senang punya teman seperti itu. Mau jadi teman seperti itu. Mau jadi teman. Nah ini beda. Kalau punya teman seperti itu enak. Karena yang dia pikirin, saya bisa mengambil manfaat. Cuman saat dia diminta seperti itu, berat. Karena yang dipikirkan itu hak dia masalah. Hak dia yang dipikir. Subhanallah. Beliau itu naik tembok saat punya duit banyak. Teriak dia, ayo punya duit saya, ayo keburu habis nanti. Yang mau pinjam, yang butuh, datang ke sini. Tapi saya tidak punya duit, diam dia. Tidak bisa berbuat apa-apa sama teman. Tidak ada yang bisa dikasih. Kita beda. Kebalikannya beda itu. Ya, yang qalabatil mawazin, timbangan saya berputar. Yang atas jadi bawah. Kapan kita diam? Kalau punya duit. Punya duit banyak, diam, pura-pura tidak punya duit. Sampai kalau dia, kenapa kayaknya? Pinjam dong Pak. Aduh saya aja susah ini. Padahal punya duit banyak dia itu. Diam. Pak saya ini kesusahan. Maaf saya juga banyak ini. Padahal banyak duit, tidak mau. Emang gimana ini kerjaannya? Waduh kerjaan juga lagi. Doa dia. Ya, tidak, diam. Kapan dia rame? Menceritakan saat punya utang banyak. Ya, saat punya kesedihan, banyak butuh ini. Aduh, bisa pinjam duit, saya tidak ada duit, saya ini kurang. Semua yang disampaikan. Kalau tidak punya duit, rame. Saat punya duit, diam. Takut dipinjam. Kalau saat tidak punya duit banyak, afwan, Qais tidak. Punya duit banyak, dia teriak. Tapi kalau tidak punya duit, diam dia. Subhanallah. Itu namanya insaf. Saat kita punya rezeki, apa sifat insaf yang harus kita lakukan? Ya ini kita dikasih rezeki oleh Allah. Bagaimana? Apa kewajiban saya terhadap saudara saya saat saya dikasih rezeki? Oh, ceritain aja, cuman cerita, Ustaz. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu hendaklah kamu ceritakan. Bukan sekedar diceritakan itu. Itu tafsiran yang salah. Ya. Kalau kita menafsirkan itu ayat hanya sekedar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kekayaannya cuma diceritain. Diceritain saya dapatin, saya punya ini, cuma cerita, enggak mau berbagi. Jangan fahaddits. Ya. Fahaddits itu maknanya apa? Fahaddits, ceritakanlah kepada orang lain supaya dia tahu kalau kamu dapat rezeki, supaya mereka minta dan kamu bisa berbagi. Bukan sekedar diceritain. Kalau kita mendengar cerita orang kaya dapat rezeki tapi tidak berbagi, senang tidak dengarnya? Tidak senang, hasad yang ada. Hasad, dengki. Jangan dikira saat kita menceritakan kebaikan apa rezeki yang kita punya, kemudian tidak mau berbagi. Itu tidak hasad, itu hasad. Dan itu bahaya, orang hasad pandangannya bahaya. Makanya orang dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala jangan berbangga-bangga memperlihatkan kekayaannya. Ya, kemudian tidak mau berbagi. Kira-kira kalau ada orang kaya, kita ini orang miskin semua kaya, dia perlihatkan kekayaannya tapi tidak mau berbagi. Ada orang mau mendoakan dia? Tidak ada, paling dia sombong. Ya, dengan kayaan sombong. Tapi kalau kita berbagi, kita kaya berbagi. Coba itu orang di jalan kan, kasih 2.000, Masya Allah, ya semoga lancar rezekinya, dapat keselamatan, kan gitu ya. Di jalan-jalan itu. Tapi kalau kita cuma lewat, tidak ada yang doain. Hasad semua.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dapat nikmat fahaddits, ceritakan supaya orang tahu kalau kamu lagi dapat rezeki. Dan kalau mereka tahu bisa minta sama kamu, itu maknanya. Dan kamu bisa berbagi, suruh berbagi, bukan sekedar fahaddits. Ini orang cuma dipotong itu tafsiran ayat. Fahaddits, ceritain, dapat ini ceritain. Bukan diceritain, kamu juga harus berbagi. Karena jabrul khatir itu diantara amalan soleh. Jabrul khatir itu apa? Selalu menjaga perasaan orang lain. Ya, jabrul khatir itu menjaga perasaan orang, itu amalan soleh. Jadi saat kita melakukan sesuatu, itu pikir kira-kira saudara saya tersinggung atau enggak. Kalau kira-kira tersinggung, jangan lakukan. Kalau ternyata tidak tersinggung, malah dia senang, lakukan. Karena jabrul khatir, menjaga perasaan orang, itu amalan soleh. Ya, tidak semau kita berbuat, kita menjaga. Yaitu al-insaf. Itulah al-insaf. Saat bertemu tetangga, mulai nanti pulang ke rumah, yang dipikirin, hitung. Ini istri saya kira-kira sudah saya tunaikan tidak kewajiban saya sama istri saya. Hitung semuanya. Kayaknya sudah semua. Atau ada yang tidak tahu. Apa ya? Kok tidak ada? Wah, ini berarti tidak tahu kewajibannya ini. Orang yang tidak bisa menghitung ya kewajibannya, kok malah bingung sampai rumah, itu menandakan tidak tahu apa kewajiban. Ini lebih parah lagi. Kalau orang tidak tahu kewajibannya. Nanti lihat anak kira-kira apa kewajiban sama anak yang belum ditunaikan, sama tetangga juga seperti itu, sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu yang menjadi pikiran kita, menyibukkan pikiran kita, insya Allah kita selamat. Al-insaf. Dia selalu memperhatikan, bahkan tunaikan sebelum meminta. Kata Ibnu Rajab, wa yufihi qabla talab. Yang paling tinggi lagi menunaikan kewajibannya sebelum diminta. Sebelum diminta. Yaitu pekah sama keadaan saudara kita. Ada orang soleh diketuk pintu rumahnya tengah malam oleh saudaranya. Kemudian dia kaget. Kenapa kamu datang tengah malam? Ini waktu orang tidur. Katanya, saya lagi tidak punya harta. Tidak mau, dia itu malu mau pinjam sama orang. Tidak semua orang miskin itu mau meminta sama semua orang. Ada orang menjaga ifahnya. Dan dia milih-milih. Ini kira-kira saya kalau minta sama orang ini kira-kira gimana responnya nanti? Dia mikir. Ada orang minta aja semuanya. Mau ngasih, mau enggak, bagi dia no problem. Ya, maaf ya miskin, enggak ada masalah. Minta ini. Tapi ada orang miskin. Dia itu sekalipun benar-benar membutuhkan, dia mikir. Minta. Orang yang datang minta sama temannya saja. Yang dia itu thiqah sama orang itu. Kemudian mintanya tengah malam. Saat orang enggak ada yang lihat. Kenapa? Dia menjaga harga dirinya. Nama baiknya dia jaga harga dirinya. Jangan sampai direndahkan hanya gara-gara minta. Apa kata saudaranya ini? Kenapa kamu datang di malam hari? Iya, saya lagi butuh. Butuh apa? Butuh harta. Tolong bantu saya. Ini yang punya rumah ini. Itu nangis. Kenapa dia nangis? Seharusnya itu yang nangis, yang minta. Tapi dia yang nangis. Kenapa dia menangis? Karena dia tahu. Dia mengatakan, ini saya, kenapa kamu sampai minta seperti ini sama saya? Itu menandakan saya teman buruk. Kenapa? Karena saya tidak peka dengan keadaan kamu. Saya tidak peka dengan keadaan kamu. Seharusnya, kata beliau, yang namanya teman, apalagi teman dekat, itu temannya sudah peka. Oh, dia tidak punya harta. Jangan sampai dia minta. Kasih. Kalau kita punya kemampuan, kasih dia. Kepekaan itu, Masya Allah. Kita ini kepingin dimengerti. Makanya sering kalau tengkar, kamu tidak tahu saya. Orang mengatakan gitu, kamu tidak tahu saya. Maknanya apa? Dia ingin dipahami. Kamu terus tahu saya. Artinya apa? Artinya orang itu senang kalau orang itu paham. Kita ini kepingin dipahami sama istri, pahami sama anak. Tolonglah, kalian kan tahu ini bapak capek, masa kalian tidak paham-paham, kan gitu biasa. Kepingin kita dipahami. Nah itulah tadi. Itu kewajibannya dia tunaikan sebelum diminta oleh orang tersebut. Nah itu sifat al-insaf. Ya, sifat al-insaf yang pertama, nasihat beliau. Kemudian yang kedua, sampai jam berapa ini? Berapa menit lagi? Masih lama ya? Ya masih lama. Kan yang punya waktu itu kita, yang punya musholla kita, yang ini kita, yang mau mendengar kita, yang mau berbicara kita. Siapa yang ngatur? Ya kan, terserah kita. Tapi kalau antum pulang semua, saya sendiri kan juga tidak enak. Ya bareng-bareng kita. Yang penting kita sepakat aja, lanjut. Kalau enggak capek sudah kita pulang, kan enak. Paling enggak enak itu kalau rembukan terus terjadi debat, itu paling enggak enak.
Tidak ada kesimpulan debat. Ya. Jadi lanjut aja ya. Iya. Yang kedua, badlus salam lil alam, menyebarkan salam kepada semua orang. Alaman arafta wa man lam ta'rif. Kepada yang kamu kenal atau tidak kamu kenal. Ini hadis sudah sering kita dengar, bahkan ada yang hafal, bahkan sudah ada yang bosan mendengarnya. Saya sudah bosan. Itu lagi disampaikan. Padahal dia belum mengamalkan. Orang mengatakan saya bosan makan daging. Saya sudah bosan sama daging. Padahal dia tidak pernah makan daging. Bagaimana dia bosan? Ini masuk akal tidak? Saya sudah bosan sama daging. Emangnya kamu sudah berapa kali makan? Belum pernah makan daging. Kok bisa bosan itu gimana caranya? Kamu ini sudah bosan dengar itu hadis, sementara kamu belum pernah mengamalkan. Bagaimana kamu bosan? Sudah pernah kamu nikmati bagaimana nikmatnya menyebarkan salam? Kok sampai kamu tuh bosan? Orang bosan itu orang sudah menikmati sampai kenikmatannya sudah berubah, bukan nikmat lagi. Saking puasnya dia. Lah kita ini nikmatnya menyebarkan salam itu belum diamalkan, belum merasakan. Sudah bosan. Sudah bosan saya belajar. Kenapa? Tidak paham-paham. Ini jangan bosan. Orang bosan sudah paham, sudah selesai semua, bosan namanya. Badlus salam lil alam, menyebarkan salam kepada semua orang sekalipun kita tidak kenal. Sekalipun tidak kenal. Kita ini diperintahkan di dalam agama kita, subhanallah, saat bertemu pertama kali mengawali obrolan kita dengan apa? Salam. Man bada'aka bisalam bil kalam qabla salam fala tujibu hatta yabda bisalam. Kata Nabi SAW dalam rumus dalam berinteraksi dengan orang lain, siapa yang mengajak kamu ngomong sebelum diawali dengan salam, maka jangan direspon sampai dia mengawali dengan salam. Kenapa harus dengan salam? Kenapa harus dengan salam diawali? Agama kita ini mengajarkan pertama kali keluar dari mulut kita ini adalah kata-kata yang baik. Ya. Jadi saat ketemu orang, itu yang dipikirin saat kita mau ngomong, itu ucapan itu harus ditakar dulu, ditimbang. Itu dalam agama. Kan Allah berpesan dalam Al-Quran. Kata Allah sama Nabi, wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan, inna syaitana yanzagu bainahum, inna syaitana lil insani aduun mubin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku saat mereka mau ngomong sama orang lain, yaqulu allati hiya ahsan, suruh mikir, suruh milih kalimat yang paling bagus, kalimat yang paling baik yang dia temukan, baru diucapkan. Jangan ceplas-ceplos. Karena kalau orang ceplas-ceplos ini bahaya. Kenapa? Karena tidak semua ucapan kita ini diterima sama orang. Orang itu bermusuhan gara-gara apa? Gara-gara ucapan, ketersinggungan. Saat kita nulis, mikir dulu tuh kalimat. Cari kalimat yang paling baik, berikan kepada orang. Kenapa kita dilatih seperti itu? Karena kalau kita ini sudah terbiasa merangkai kalimat yang baik, itu lama-lama jadi sifat dia. Sehingga yang keluar itu yang baik-baik, orang mendengarnya itu enak, ya, nyaman, akhirnya senang orang sama kita. Tidak ada pertengkaran. Tapi kalau orang itu tidak terbiasa mengeluarkan kalimat yang baik, yang itu kotor aja. Ya Allah, itu ada ya. Sebagian orang itu kalimat yang keluar dari mulutnya itu menyakitkan aja kerjaan. Tidak menyenangkan. Jadi pintar dia itu kalau mencari kalimat yang membuat orang sakit hati, pintar. Ada. Tapi ada kebalikannya orang itu tidak bisa dia merangkai kata yang kotor, itu tidak bisa. Tapi kalau dia itu baik-baik semua kalimat, kita pasti senang. Itu mendengar kalimat yang baik dari orang lain, itu senang. Tidak perlu dia memberi sesuatu. Allah mengatakan, kalau kamu tidak punya harta untuk bersedekah, bagi kalimat yang thayyib, dengan kata-kata yang baik. Apa sih ruginya kita memberikan kata yang baik? Apa ruginya? Tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Baik, sekarang kita praktekkan ini. Kalimat yang singkat kaidah dalam ta'amul. Saat kita itu marah sama orang lain, apa kalimat yang paling baik yang harus kita keluarkan? Ini kita lagi tengkar sama. Apa kalimat yang baik yang harus kita salah sama orang lain? Apa kalimat yang paling baik yang harus kita keluarkan? Kalau bapak-bapak lagi tengkar, punya kesalahan sama orang. Punya kesalahan sama orang.
Kalimat yang terbaik yang Bapak berikan itu apa? Minta maaf. Jangan bilang maaf. Ya, minta maaf. Bapak yang minta maaf. Kita minta maaf. Maaf ya, saya salah. Kira-kira senang enggak dia? Senang. Tengkar sama istri. Kita yang salahin. Akhirnya terpancing emosinya si istri. Kita mengatakan, maaf ya, saya salah. Saya khilaf. Tolong maafkan saya. Senang dia dengar. Tapi kalau kita malas kita sudah salah, akhirnya terpancing emosinya. Kamu sih, tidak tahu saya lagi, pikiran saya lagi kacau ini. Kamu harus tahu. Kalau saya marah, diam. Jangan ngomong. Nah, kan gitu. Itu kan tidak baik. Itu bukan kalimat yang baik. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Hamba itu kata Allah kalau berbicara dipikir-pikir kalimat ini kira-kira menyakitkan hati enggak? Kalau kira-kira menyenangkan hati orang lain, sampaikan. Kalau tidak ditahan. Kalau kira-kira akan menyinggung orang, ditahan itu kalimat. Makanya dipikir. Nah, ini biasanya perempuan kelemahannya di sini. Kalau laki-laki masih bisa. Ini bukan berarti membela kaum laki-laki karena ustadznya laki-laki, bukan. Faktanya seperti itu. Karena perempuan itu kaedahnya katanya ngomong dulu baru mikir. Jadi ngomong dulu baru setelah dipikir. Nah, ini yang repot ini. Kalau ternyata omongannya menyakitkan orang, mau ditarik kembali susah. Tapi kalau laki-laki biasanya mikir dulu. Ya, biasanya mikir dulu baru berbicara. Makanya laki-laki itu kalau tengkar sama perempuan pasti kalah. Kenapa? Karena perempuan itu tidak dipikir masalahnya. Kalau laki-laki kan tidak. Kalau saya jawab ini kira-kira gimana? Lambat. Perempuan sudah 10 kalimat, dia baru 1. Kenapa? Karena dipikir masalahnya kalimatnya. Ini kira-kira bagaimana nanti? Kira-kira bagaimana? Ini sudah ceplos-ceplos kalah. Kayak Pak, saya paling takut tengkar sama perempuan. Saya hindari. Apalagi di tempat umum, di jalan raya. Saya itu berdoa. Semoga saya itu tidak pernah tengkar sama perempuan. Itu saya hindari. Apalagi di tempat umum. Kalau di rumah masih mending, tidak ada yang lihat. Ya, sama istri itu masih mending. Tapi kalau di tempat umum, waduh, tidak tahu, udah itu angkat tangan, udah menyerah. Itu hati-hati, ya. Nah, itu gambaran itu. Bahwa perempuan ini tidak mikir masalahnya. Tidak mikir, kurang. Kata Nabi, naqisatu aqlin. Perempuan itu kurang dia mikir sesuatu. Akalnya itu kurang. Makanya senangnya itu ngomong dulu baru mikir. Itu perempuan. Kalau laki-laki tidak. Wa qulul lati hiya ahsan. Cari kalimat yang paling baik. Antum pernah kan ketemu sama teman-teman? Dia itu kalau ngomong bagus ininya ucapannya itu menyenangkan gitu. Tapi ada orang yang ceplos-ceplos. Mau kemana sih, Dok? Ya kenapa sih? Tidak ada kalimat yang lain. Ya. Ngobrol canda, Nabi juga canda sama sahabat. Tapi candanya itu kalimat Masya Allah. Ya, Rasulullah SAW lewat. Ada Anas bin Malik, adiknya itu lagi mati burungnya, Nughair. Ya. Nabi lewat, dia menemukan sahabat lagi nangis. Kata Rasulullah sama dia, dihibur sama Nabi. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, ada apa dengan burungmu? Dia menangis karena burungnya meninggal, mati. Ya. Mati burungnya. Nangis. Dihibur sama Nabi. Jabrul Khatir. Akhirnya bangga, dia senang. Anas bin Malik disuruh oleh Nabi. Kata Anas bin Malik, pernah saya disuruh oleh Rasulullah untuk melakukan sesuatu, membeli sesuatu. Begitu saya berjalan, saya ketemu dengan orang sebaya saya lagi main. Ya ikut main di situ. Lama. Nabi nunggu di rumah ini, kemana Anas kok tidak datang-datang? Akhirnya Rasulullah cari, didapatin Anas. Nabi tidak marahin. Kata Anas bin Malik, Nabi cuma mengatakan, aina alladzi taqul? Katanya tadi mau beli ini sesuatu. Tidak marah. Nabi itu tidak marah. Subhanallah. Nah, saat kita mendapatkan keluarga kita ini salah, ya anak kita atau istri kita, apa yang terbaik? Kalimat apa yang terbaik yang bisa kita berikan kepada orang yang melakukan kesalahan sama kita?
Hah? Ini kan tanda. Tanda apa ini? Tanda kalau kita ini tidak terbiasa memberikan kalimat yang baik saat ada orang salah. Buktinya sulit kita kalimat apa ya? Kalau orang terbiasa langsung tahu dia. Karena sudah menjadi kebiasaan dia. Lah orang yang tidak terbiasa sulit mencari kalimat yang baik. Tapi kalau kalimat kotor gampang. Karena itu jadi sifat bagi dia. Jadi sifat. Nah, kita ini apa? Kalimat yang baik. Yaqulul lati hi ahsan. Mau lagi dalam keadaan enak hatinya, yaqulul lati hi ahsan. Ucapkan kalimat yang paling baik. Dipikir itu kalimat ditimbang. Kata Allah. Kenapa? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Karena syaitan itu dikabarkan oleh Allah saat dia melihat ada dua orang beriman berteman akrab karena Allah Subhanahu wa taala. Dicari celah untuk bermusuhan tidak dapat. Dari segi hubungan bisnis tidak dapat. Dari segi hubungan yang lain tidak dapat. Maka dia tunggu itu saat ngobrol berdua. Ngobrol karena pertemanan, karena kecintaan, ngobrol. Ya. Itu dicari celah. Kalimat yang keluar di mulut si A ini atau si B dicari celahnya. Kira-kira bisa tidak setan membuat dari kalimat itu menjadi ladang permusuhan? Itu dicari sama dia. Kalimat yang niatnya baik, ternyata ditafsirkan yang salah. Akhirnya jadi apa? Jadi penyebab permusuhan. Berapa banyak orang pertengkaran? Temannya gara-gara ucapan. Setan masuk di situ. Dia tidak dapat lewat hubungan yang lain, lewat obrolan. Faqul lati hi ahsan. Inna syaitana yanzaghu. Setan itu mencari celah. Kalau kita ini selalu mikir bagaimana cara merangkai kalimat yang baik, itu akan menjadi sifat dan orang akan senang. Makanya di dalam agama kita itu kita dianjurkan saat kita lagi bertemu sama orang, berikan kalimat yang terbaik, kita doakan dia. Barakallahu fiik. Dia ada orang sakit, syafaqallah. Semoga Allah menyembuhkan kamu. Ada orang yang punya masalah, yassarallahu amraka. Semoga Allah Subhanahu memudahkan urusan kamu. Semoga Allah merahmati. Jangan ketika ada teman yang ngeluh sama kita menceritakan masalahnya. Masalah apa itu? Kok seberat itu? Itu kan buruk kalimat itu. Ada orang sakit, teman kita sakit. Ya, sakit parah. Kita responnya, ya sakit kamu nih kayaknya berat sekali. Itu kalimat enak enggak didengar? Enggak enak. Jangan keluarkan kalimat seperti itu. Jangan keluarkan kalimat seperti itu, menyakitkan. Jabrul khatir itu di amalan saleh. Menjaga perasaan lawan berbicara itu amalan saleh. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan hari kebangkitan? Alladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim, wala yahutsu ala ta'amil miskin, dan tidak apa? Tidak motivasi orang untuk ngasih makan orang miskin. Tidak motivasi untuk ngasih orang miskin. Orang miskin ini itu sensitif. Sensitif dengan kalimat. Jadi perasaannya itu mudah tersinggung. Makanya suruh dijaga perasaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin suruh dijaga. Nah, minimal cara menjaga perasaan orang miskin itu apa? Dikasih makan. Kasih makan sudah senang orang miskin itu. Subhanallah. Lihat saudara-saudara kita yang ada di jalanan itu, yang meminta-minta. Itu kira-kira terpikir tidak di benak dia untuk beli mobil? Tidak ada. Terpikir untuk beli rumah? Tidak ada. Yang makan. Jadi kita itu cuma ngasih untuk makan aja sudah senang dia, sudah bahagia. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah sama seperti disamakan oleh Allah dengan orang yang beriman sama hari kebangkitan. Orang yang tidak menjaga perasaan mereka, itu kata Allah seperti orang yang mendustakan hari kebangkitan, disamakan sama Allah. Betapa besarnya amalan soleh jabrul khatir. Yang menjaga perasaan orang lain, terkhusus orang miskin. Nah, orang miskin itu minimal dengan kita kasih dia sesuatu yang membuat dia bisa makan. Ya hutsu ala ta'amil miskin. Kita tidak punya, kita cariin ya orang lain. Masih banyak wasilah. Jadi orang miskin itu tidak mungkin dia punya pikiran untuk membeli sesuatu yang besar. Yang dipikirin besok saya makan apa, besok makan apa, besok makan apa. Nah, kita yang dikasih rezeki ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijabrul itu khawatir mereka itu. Jaga perasaan mereka, kasih mereka kenyamanan, kesenangan, kecintaan. Dengan cara apa? Mengulurkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Badlus salam lil alam. Itu menyebarkan salam. Yaitu kata kuncinya adalah kita diperintahkan di dalam agama untuk selalu
memberikan ucapan yang terbaik. Apa ucapan yang terbaik? Adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya itu? Kalau diterjemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat dan keberkahan Allah berikan kepada kamu. Itu kalau diterjemahkan lebih mengena dia. Karena kita orang Indonesia. Ada orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak tahu artinya. Tapi kalau kita terjemahkan, semoga Allah kasih kamu keselamatan. Semoga Allah kasih kamu keberkahan. Semoga Allah kasih kamu rahmat. Senang enggak? Senang. Nah, Nabi Ammar ibn Yasir mengatakan lil alam. Jangan sekedar milih-milih. Kalau kita ini dapat salam, coba bayangkan. Kita ini kalau sekedar dapat salam, ada teman kita yang sudah akrab lama biasa, salam sama kita itu biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ada orang asing kita tidak kenal dia salam. Di tempat yang jauh dia salam. Enak enggak rasanya? Bertanya-tanya, siapa itu ya? Saya tidak kenal kok dia salam. Senang rasanya. Nyaman. Makanya kalau kita juga seperti itu, merasakan, maka kita melakukan. Ya kita salam sama orang. Assalamualaikum. Sekalipun tidak dikenal kata Nabi. Kita kan tidak, salamnya sama orang yang dikenal saja. Ya, Assalamualaikum. Jadi hal yang biasa. Tapi kalau kita sampaikan semua orang, Masya Allah, enak. Jadi menyebarkan salam. Itu salah satu penyebab seorang bisa menjaga khawatir. Yaitu jabul khatir. Perasaan orang lain. Dibikin nyaman, dibikin senang. Memasukkan kesenangan kepada hati orang muslim. Itu tidak harus dengan materi. Dengan kalimat. Ada orang yang tidak bisa mengeluarkan kalimat. Tidak ada, semua kita punya modal tersebut. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa menjaga perasaan orang lain. Habis waktunya ya? Masya Allah sudah suruh. Oh, sepakat. Iya. Benar. Afwan. Iya. Qala Imam Az-Zuhri rahimahullah taala idza tal majlis kana lisyaitani nasiban. Imam Az-Zuhri mengatakan kalau majelis ilmu kelamaan itu setan ngambil bagian. Naruh apa? Naruh paku di tempat duduk. Makanya dia goyang-goyang tempat duduknya, itu menandakan bahwa majelisnya sudah kelamaan. Barakallahu fikum. Satu tidak tersampaikan. Semoga dua ini bisa dia. Nah, itu nanti nambah 1 jam. Ya. Ringkasnya yaitu bersedekah, selalu bersedekah, membiasakan diri sedekah sekalipun kondisi dalam keadaan miskin. Masya Allah ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya cukup dah. Selesai, alhamdulillah. Tidak penasaran. Baik, sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Hah? Ya, cuma panjang lagi. Ya, adab di dalam menuntut ilmu, salah satunya disebutkan oleh ulama, jangan banyak bertanya. Jangan banyak bertanya. Itu dijaga, Pak. Bukan masalah kita dapat ilmu atau enggak, tapi menjaga menahan diri dari penasaran, ya, ingin bertanya tapi ditahan, itu amalan saleh. Amalan saleh, kita sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah senang dengan orang sabar. Sabar. Orang kalau penasaran kan kemudian dia tahan, dia sabar. Ibnu Abbas sampai bertahun-tahun, ya, sampai waktu lama kepingin menanyakan satu ayat sama Umar tapi dia tahan. Dia tunggu waktu yang tepat. Kalau antum tanya saat ini bukan tepat waktunya, karena waktunya habis. Jadi insyaallah di lain waktu. Barakallahu fikum, naqtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.